Harian GMI Ebenezer. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kita berdoa. Pada pagi ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu memberi kemenangan di tengah-tengah hidup kami. Engkau juga selalu memberi jalan keluar dalam setiap pergumulan dan persoalan dalam hidup. Sehingga tidak ada satu masalah yang tidak bisa kami atasi. Tapi semuanya kami bisa hadapi dan kami bisa selesaikan karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, keselamatan bagi umat-Nya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, sejak virus COVID-19 merajalela di bangsa kita, dan banyak rakyat Indonesia juga yang menjadi korban akibat virus COVID-19. Ketika wabah ini sudah masuk ke daerah ke negara kita bangsa Indonesia, maka pemerintahan kita tidak tinggal diam. Pemerintah langsung turun tangan untuk mengatasi dan berjuang untuk memperoleh vaksin, bahkan memproduksi vaksin hasil dari anak-anak bangsa sendiri. Lalu sesudah wabah ini juga banyak persoalan terjadi secara ekonomi, juga dampaknya, imbasnya terkena bagi kita semua rakyat Indonesia. Lalu wabah ini sampai hari ini, kita sudah hampir ini tahun yang ketiga menghadapi virus yang sama. Dan dalam bulan-bulan ini kita berjuang untuk mengalahkan Omikron. Dan pemerintah dengan gesit, semua rakyat Indonesia harus ikut vaksin. Dari yang lansia diutamakan. Vaksin 1, vaksin 2, dan vaksin 3. Untuk kekebalan tubuh kita. Pemerintah Indonesia tidak mau satu rakyatnya meninggal dunia hanya gara-gara kena virus COVID-19. Tapi pemerintah Indonesia berupaya sekuat tenaga berjuang untuk menyelamatkan rakyat ini dan melawan virus corona bersama-sama. Ini satu hal yang luar biasa. Demikian juga Bapak, Ibu, serta saudara-saudari. Tuhan Yesus tidak menginginkan satupun di antara kita binasa karena dosa. Tapi Tuhan menginginkan kita semua memperoleh keselamatan. Paulus jelaskan ini di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tuhan Allah tidak menetapkan kita untuk mengalami penderitaan. Dan Tuhan Allah tidak menginginkan kita hidup dalam kesulitan. Tetapi yang Allah inginkan, semua orang beroleh keselamatan. Oleh karena itulah Tuhan Yesus rela berkorban untuk menyelamatkan hidup kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan itu Tuhan menjamin hidup kita di dalam dunia ini dan juga di dunia yang akan datang. Tuhan tidak menginginkan kita mengalami pergumulan berat, persoalan berat, penderitaan, ancaman, bahaya apapun. Tapi jika itu terjadi, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan mampu memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita tidak dapat
binasa oleh apapun. Tapi di tengah pergumulan persoalan tetaplah kuat. Karena Tuhan selalu ada di depan kita. Dan Dia tidak membiarkan kita sampai tergeletak tak berdaya. Tapi Dia akan menopang kita. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, marilah hidup di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan tidak menetapkan kita untuk hidup sengsara. Tapi Dia menetapkan hidup kita bahagia, sukacita, menikmati damai sejahtera yang Dia beri. Oleh karena itu tetaplah hidup di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Kami bersyukur karena kami berharga bagi sehingga Engkau rela mati bagi kami. Biarlah keberhargaan ini Tuhan kami sungguh-sungguh perjuangkan untuk kami kembali. Dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.